Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ustazah akan membahas tentang latihan soal PTS yang sudah Ustazah share di grup ya. Nah, langsung saja kita bahas. Tapi tidak semua soal ya, hanya beberapa soal saja yang mungkin kalian perlu diulang lagi. Ustazah akan membahas ini soal latihan PTS nomor 3 yang pilihan ganda. Jadi di sini ada perbandingan jumlah uang antara Anton, Benny, dan Chandra adalah 3:4:2. Jika jumlah uang mereka adalah Rp108.000, maka selisih uang Anton dan Chandra adalah gitu ya. Sebenarnya ini sudah Ustazah jelaskan pada waktu meeting kemarin, tapi belum semua kelas, mungkin ada beberapa kelas yang belum Ustazah jelaskan. Kita mungkin kalau yang udah diterangkan kita ulang lagi ya. Kalau yang belum silakan simak. Ya, jadi diketahui itu ada perbandingannya, si A itu Anton, B itu Benny, C itu Chandra, yaitu 3:4:2. Terus diketahui lagi bahwa jumlah uang mereka adalah 108.000. Jadi ingat ya, kalau ada soal seperti ini, kalian perhatikan itu yang pertama yang diketahui nilainya itu ya kan yang diketahui jumlah ya. Berarti nanti kita pakai perbandingan jumlah. Terus yang ditanyakan apa? Selisih. Nah, berarti nanti jadinya bagaimana? Gini, selisih uang Anton dan Chandra. Jadi kayak gini ya. Yang ditanyakan itu kan selisih. Maka perbandingannya kita kurangi antara Anton sama Chandra. Ini buat yang pembilang ya, A dikurangi C pernya siapa? Yang diketahui kan jumlah uang mereka, maka perbandingannya kita jumlah gitu. Jadi yang atas itu adalah yang ditanyakan itu selisih, berarti perbandingannya dikurangi per yang bawah itu adalah yang diketahui nilainya kan jumlah uang mereka, jadinya perbandingannya kita jumlah antara perbandingannya Anton, Benny, dan Chandra. Kemudian dikalikan dengan nilai yang diketahui, yaitu jumlah uang mereka. Jadi dikalikan dengan jumlah uang. Nah, langsung saja kita substitusikan ya. Jadinya 3 dikurangi 2. Jadi nanti tergantung ya, kalau selisih itu adalah nilai yang besar kurangi yang kecil. Yang diselisihkan itu kan adalah Anton sama Chandra. Jadi nanti kalian lihat perbandingannya si Anton sama Chandra itu yang lebih besar yang mana. Oh, lebih besar itu yang 3, berarti nanti 3-nya dikurangi 2 gitu ya. Pokoknya yang besar kurang yang kecil. 3 kurangi 2 dibagi dengan 3 tambah 4 tambah 2 kali 108.000. Terus hasilnya jadinya 1/9 kali 108.000, ketemunya adalah 12.000. Jadi selisih uang Anton dan Chandra adalah 12.000, jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya, Ustazah membahas soal nomor 7 yang pilihan ganda. Jadi ada soal kayak gini, Roni itu mengikuti tes di bimbingan belajar. Tes tersebut itu terdiri dari 120 soal. 120 soal itu terdiri dari soal matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal tersebut, semua soal itu cuma 180 menit gitu. Perbandingan banyak soal matematika, IPA, dan bahasa Indonesia adalah 3:5:4. Maka perkiraan waktu yang dibutuhkan Roni untuk menjawab soal bahasa Indonesia agar semua soalnya itu bisa dikerjakan dengan tepat waktu, itu perkiraannya itu berapa menit ya? Langsung saja kita bahas. Nah, yang akan kita cari itu adalah yang pertama itu waktu mengerjakan satu soalnya. Waktu mengerjakan per soalnya kira-kira itu berapa menit ya? Kalau semuanya ada 120 soal, waktunya hanya 180 menit, berarti satu soal itu harus mengerjakan berapa menit? Gitu. Caranya gimana? Caranya ini, waktunya dibagi dengan banyaknya soal. Waktunya kan 180, dibagi dengan 120, banyaknya soal kan 120, sama dengan 1,5 menit. Jadi kira-kira mengerjakan satu soalnya itu 1,5 menit biar semuanya bisa selesai. Nah, setelah itu kita mencari ini banyak soal bahasa Indonesia, karena yang ditanyakan pertanyaannya itu perkiraan waktu yang dibutuhkan Roni untuk menjawab soal bahasa Indonesia. Nah, kita kan nggak tahu ya soal bahasa Indonesianya ada berapa. Yang kita tahu itu adalah perbandingannya doang. Maka kita cari caranya gimana? Caranya ini, 4 dari mana? 4/3 tambah 5 tambah
4. Empatnya dari mana? Empatnya itu adalah perbandingan miliknya bahasa Indonesia, karena yang akan kita cari adalah banyaknya soal bahasa Indonesia. Jadinya 4 per perbandingannya kita jumlah. Kenapa kok dijumlah? Karena kita sudah mengetahui jumlah soalnya ada 120, maka perbandingannya kita jumlah 3 tambah 5 tambah 4 dikali dengan jumlah soal semuanya gitu, yaitu 120. Jadi ketemunya 4 per 12 dikali 120. Hasilnya berapa? 120 bagi 12 kan 10, 10 kali 4, 40. Jadinya 40, banyak soalnya bahasa Indonesia. Nah, kan kita udah tahu ya, banyak soal bahasa Indonesia ada 40. Berarti waktu mengerjakan semua soal bahasa Indonesia itu harusnya berapa menit? Tinggal kita kalikan aja ya. Banyaknya soal dikali dengan waktu mengerjakan soal untuk satu soalnya gitu. Jadi banyaknya soal bahasa Indonesia kan ada 40, dikali dengan waktu mengerjakan satu soalnya 1,5 menit. 40 dikali 1,5 atau 1,5 itu sama dengan 60. Jadi waktu untuk mengerjakan bahasa Indonesia adalah 60 menit. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 14 pilihan ganda, yaitu Anto menjual sebuah sepeda dengan harga Rp460.000. Jika dengan harga tersebut Anto itu mendapatkan keuntungan 15%, tentukan harga beli sepeda motor tersebut. Jadi kita disuruh mencari harga belinya. Masih ingat nggak rumusnya? Sudah pernah Ustazah jelaskan loh di kelas. Rumusnya HB itu harga beli ya. Harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung. Jadi kalau mendapatkan keuntungan nanti pernya itu 100 ditambah persentase untung ya. Tapi kalau mendapatkan kerugian jadi maka rumusnya jadi 100 per 100 dikurangi persentase rugi. Jadi kalau untung itu yang bawah itu ditambah, tapi kalau rugi itu yang bawah itu dikurangi gitu. Dikalikan dengan harga jual. Rumusnya seperti ini ya. Langsung saja kita masukkan angkanya, jadi 100 per 100 ditambah persentase keuntungannya 15%. Cukup ditulis 15 aja, persennya nggak usah ditulis ya. Dikali dengan 460.000. Nah kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan itu yang 100 tambah 15 itu berapa? 115. Jadinya seperti ini, terus kita hitung deh. Ketemunya adalah Rp400.000. Gitu, jadi harga belinya Rp400.000, jawabannya adalah yang C. Soal pilihan ganda nomor 18, di sini disuruh mencari persentase suku bunga per tahun. Jika diketahui Adi itu menabung uang sebesar 4.500.000 di bank, setelah 8 bulan jumlah tabungannya itu menjadi 4.800.000, maka persentase suku bunga per tahunnya itu berapa gitu. Langkah pertama, karena kita udah tahu ya tabungan awalnya itu 4.500.000 dan tabungan akhirnya 4.800.000, berarti kita bisa mencari bunganya. Caranya mencari bunganya gimana? Cukup dikurangi aja tabungan akhir atau M akhir dikurangi M awal. M awal itu tabungan awal. Jadi 4.800.000 dikurangi 4.500.000. Hasilnya berapa? 300.000 gitu ya. Jadi besar bunganya 300.000. Nah, kita juga mengetahui bahwa rumus mencari besar bunga itu kan ada rumusnya lagi ya. Rumusnya yang kayak gini, besar bunga sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M, gitu ya. Nah, maka untuk mencari persentase bunga, kita pakainya rumus ini, mencari besar bunga yang ini, N per 12 kali P persen kali M. Langsung saja kita masukkan nilai yang sudah diketahui ya. Besar bunganya kan udah diketahui. Maka di sini jadinya 300 sama dengan N-nya itu 8 bulan ya. Jadinya 8 per 12 dikali persentasenya kan nggak tahu. Maka kita tulis P persen tetap P persen aja. Tapi P persennya itu kalau persen itu kan per 100 ya. Jadi P persen Ustazah ubah jadi P per 100 gini. Dikali dengan M-nya. M-nya itu M awal ya, tabungan awalnya itu 4.500.000. Nah, setelah itu yang akan kita cari apa sih? P. Yang akan kita cari kan P ya, persentase suku bunganya. Nah, kita lihat P-nya itu kan ada di ruas kanan, sebelah kanannya sama dengan kan, itu namanya ruas kanan ya. Maka yang P itu tetap di ruas kanan ya. Nah, yang selain P yang ada di ruas kanan itu kita pindah ke ruas kiri.
Tapi kalau pindah ruas tadinya yang ada di bawah itu yang per 12 sama per 100 itu kan ada di bawah ya. Kalau pindah ke kiri jadinya nanti di atas. Nah yang di atas ini yang di ruas kanan 8 sama 4.500.000 itu pindah ke kiri jadinya di bawah, jadi kebalikannya. Jadi kayak gini. Nih ya, P-nya tetap di ruas kanan, yang lainnya pindah ruas kiri. Kan tadinya ada di ruas kiri ada 300 ya, 300.000. Nah terus kita pindahkan ini 12 sama 100 tadinya di bawah, kita pindahkan di atas. Jadi sebelahan sama 300, nanti dipisahkan pakai tanda kali. Nih ya, kali 12 kali 100. Pernya, nah yang bawah siapa, per siapa? Nih kita lihat yang di ruas kanan yang tadinya di atas. Selain P ya, yaitu ada 8 dan 4.500.000, berarti kita pindah ke ruas kiri jadinya di bawah gini. 8 kali 4.500.000. Nah setelah itu tinggal kita hitung aja. Kita sederhanakan seperti yang sudah Ustazah jelaskan di kelas, bagaimana cara menyederhanakannya ya. Kita coret, bisa dicoret nolnya dulu, terus dibagi-bagi mana yang bisa dibagi atas sama yang bawah gitu ya. Nanti ketemunya adalah 10 tuh ya. Jadi persentase bunganya itu adalah 10%. Jawabannya adalah yang B. Nah ini masih soal pilihan ganda yang terakhir. Nomor 20. Arya menabung sebesar 4 juta rupiah di sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal 15% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Arya itu menjadi 4.500.000. Maka lama menabung di bank itu berapa lama gitu ya. Berapa bulan, kalau di pilihan ganda itu berapa bulan gitu ya. Kita cari, berarti yang dicari itu apanya sih? N-nya. N itu kan lama menabung ya, dalam bentuk bulan. Langsung saja seperti tadi ya, karena kita udah tahu tabungan awalnya berapa, tabungan akhirnya berapa, maka kita bisa mencari bunganya pakai ini. Tabungan akhir dikurangi tabungan awal, itu 4.500.000 dikurangi 4 juta, jadinya 500.000. Jadi besar bunganya itu 500.000. Nah untuk mencari bukan persentase, untuk mencari lamanya menabung itu kan mencari N ya. Kita pakai rumus ini, mencari besar bunga yang N per 12 kali P persen kali M gitu. Jadi rumus ini sering banget dipakai ya, maka kalian harus ingat. Nah sekarang kita masukkan aja nilai yang sudah diketahui. Besar bunganya kan udah diketahui ya, maka kita ganti 500.000 sama dengan N-nya nggak tahu berapa, maka tetap N per 12 dikali P persen. Persentase bunganya itu berapa? 15%. 15% kan sama saja 15 per 100 ya. Di sini langsung Ustazah tulis 15 per 100 ya. Terus dikali dengan M. M itu tabungan awalnya, itu 400.000. Setelah itu cara ngitung N-nya itu sama kayak tadi. Yang N-nya itu tetap di ruas kanan dan yang lainnya itu pindah ke ruas kiri. Tapi ingat tadinya yang di bawah berubah jadi yang di atas, terus tadinya yang di atas berubah nanti jadinya yang di bawah kalau di ruas kiri. Nih ya. Nah kan tadinya di ruas kiri ada 500.000. Terus kalau pindah ke ini tadinya di ruas kanan pindah ke ruas kiri, kita lihat yang di bawah itu kan ada 12 sama 100. Kalau pindah ke ruas kiri jadinya perkalian, tapi jadinya di atas, sebelahnya 500.000, jadi dikalikan 12 kalikan 100. Nah setelah itu dibagi siapa? Kita lihat yang di ruas kanan ada 15 sama yang 4 juta itu kan ada di atas, pindah ke kiri jadinya di bawah ini. Jadinya 15 kali 4 juta. Jadinya ngitungnya gini, 500.000 dikali 12 kali 100 dibagi 15 kali 4 juta. Gitu, terus disederhanakan, nanti ketemunya adalah 10 juga kayak tadi ya, ketemunya 10. Itu kebetulan ya. Kebetulan sama. Jadi N-nya, N itu kan lama menabung. Lama menabungnya itu ini dalam bentuk bulan ya. Jadi berapa bulan? 10 bulan gitu. Oke, nanti kita lanjut di part 2 ya. Ini baru part 1 dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.